Sunnah bagi orang yang berpuasa ayyakufa nafsahu anisyahwatil mubahati, menahan dirinya dari syahwat yang mubah. Jadi menahan sesuatu yang diperbolehkan. Jadi jangan berpuasa itu cuma tidak makan, tidak minum, tidak jima. Tahan juga dirinya itu anisyahwatil mubah, dari syahwat-syahwat yang mubah, yang hukumnya boleh. Minan tadadzi bimasmu'i, dengan hal-hal yang lezat. Minan masmu', dari mendengar. Jadi kalau berpuasa itu jangan mendengarkan musik, mendengarkan hal-hal yang kenikmatan duniawi. Al-Mam Salim, jangan juga menggunakan mata. Jadi kalau sedang berpuasa jangan lihat HP, jangan lihat hal-hal yang indah, yang bagus. Ini sunnah. Awal musik, atau yang disentuh. Apa menyentuh apa? Kendaraan yang baru, ya. Segala sesuatu yang kita beli, baju baru, jangan dilihatin, jangan disentuh, jangan dipegang. Aw mashmumi, dan jangan juga mencium aroma. Kasyaf maraihan, seperti mencium pewangian. Bapak, orang kalau mau sholat sunnah berwangi-wangian. Kalau mau belajar kasih pewangian cium. Bangun malam mau sholat kasih pewangian dulu. Itu terapi untuk bisa kita menimbulkan gairah wewangian itu. Jadi wewangian diciptakan oleh Allah itu adalah terapi untuk melahirkan refresh dalam diri kita, segar kembali. Nah coba, males berangkat kerja, pakai minyak wangi dulu. Makanya nanti timbul gairah. Nah kalau lagi puasa, jangan.
Wa nazri ilaihi, memandang kepada wewangian parfum, wa lamsihi, menyentuh tangannya walaupun boleh. Wa ayat tasila linahmi janabatin qabla fajri, dan sunnah mandi seumpama orang yang janabah itu sebelum subuh. Jadi sahur sudah mandi janabah bagi orang yang janabah. Orang itu mandi janabah sebelum subuh, sunnah. Wa ayyahdalina an farqita'ami, dan menghindar, menjauh dari mencicipi makanan. Ibu-ibu yang masak boleh mencicipi masakan di ujung lidah, ya, makanannya dipegang kemudian dipepetkan di ujung lidah. Boleh bagi ibu-ibu, karena itu tidak memasukkan ke rongga, tidak melewati rongga, boleh. Tapi di Ramadan, di bulan puasa, jangan. Berarti bisa keasinan, bisa diantisipasi bahwa dia memberi garam, masakannya itu kurang, tetapi di meja ditaruh garam, maka dia tidak akan melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau mau banyak caranya. Apa ini atau selain dari makanan, minuman, mencicipi itu boleh. Saya punya keluarga perempuan di kampung, ya, di Surabaya, Sidoarjo. Dia itu orang yang mencicipi tembakau yang mau dimasukkan, mau digulung. Sebelum digulung itu racikan tembakau, ya, melati, cengkeh, itu semua racikannya itu. Setelah digiling itu ada ukurannya, habis itu dicium. Udah mau menginginkannya, ini perempuan nih. Kalau dia bilang, ya ini sudah sama yang kemarin, baru digulung. Itu pun kalau lagi puasa Ramadan nggak boleh. Walaupun tidak membatalkan, karena mencium itu tidak ada yang masuk ke rongga, tidak dikumpulkan sama dengan kebendahan atau materi. Nggak boleh juga. Cium minyak wangi enak bener itu, nggak boleh ketika dia sedang berpuasa. Wa madri nahwi khubzin litifli, dan mengunyah seumpama roti untuk anak kecil. Punya anak, giginya belum tumbuh, maka roti apa yang agak keras namanya gitu ya. Nah itu biasanya mamanya itu masukin dulu itunya, sudah lembut baru dimasukin ke anaknya. Batal nggak? Nggak batal, karena tidak ada yang melewati rongga. Ketika dia puasa Ramadan, jangan. Bagaimana caranya? Bisa dengan tangan, bisa dilembutkan dengan air, bisa dengan cara, ya, pakai sendok ditekan. Jadi sebenarnya orang bisa melakukan kalau memang dia mau melakukan. Walisanihi anil fahsya'i, dan sunnah menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang fahsya, ya, yang munkar, yang tidak bagus, yang jelek, termasuk mendengarkan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini
puasa yang berat itu yang ini, ya, ayat fanafsahu al-syahamatil mubaha, ini yang berat. Puasa tidak makan kuat, puasa tidak minum kuat, puasa tidak berhubungan kuat, tapi menjaga mata, telinga, tangan, ya, lidah, itu. Inilah yang dimaksud dengan al-insan an-syahawat zahiran wa batinan, ya, yang bersifat fisik maupun yang tidaknya, susah. Dan inilah yang menentukan kelas Bapak kita ini, Bapak Ibu, kelas keimanan dalam kita beribadah itu tidak sama. Tadi kita sholat diimami, ya, imamnya satu, jamaahnya banyak, masjidnya satu, jumlah rakaatnya sama, derajatnya sama, 27 atau 25 derajat, tapi kualitas individu-individunya tidak sama, ya, tidak sama. Begitu juga dengan puasa, ya. Wa mufsidatuhu, dan hal-hal yang merusak pahala, ya, yang bisa merusak puasa, wusulu ainin jawfah, masuknya benda ke rongga, batal puasanya. Air, benda padat, atau asap. Asap itu termasuk benda, ya. Kalau ditarik, ya, kemudian ditelan, ya, maka membatalkan. Usulu ainin jawfah, masuknya benda ke rongga, ya, rongga tubuh. Wastiqo'atun, mengupayakan muntah. Jadi orang yang memasukkan jari kemari, ya, kemudian dia enak, kemudian muntah, maka puasanya batal, ya. Istiqomah itu bagi orang yang warok itu sebenarnya bagus. Suatu ketika sahabat Abu Bakar, beliau itu, ya, tidak bertanya kepada pembantunya minuman yang dikasih pada pagi hari itu. Jadi bayangkan, ya, sahabat Abu Bakar ini, kalau kita mau mengukur kewarokan kita ini, sahabat Abu Bakar itu pagi itu sarapannya itu susu onta atau susu sapi, beberapa butir kurma, atau khubz, roti yang bulat, dan kambing yang dia pelihara di tempat pelihara itu, walaupun sudah dikurung, setiap kali mau makan dia tanya, ini susu yang mana? Oh, ini susu kambing, kambingnya yang ini. Korma ini korma yang mana? Pohon yang ini mana? Suatu saat itu bertahun-tahun, puluhan tahun punya dia, tapi dia tanya. Suatu saat dia lupa nanya. Minum sudah selesai, kaget dia, panggil kembali. Ini susu yang mana? Hari ini susunya spesial. Dulu sebelum aku dan mengikut kepadamu, aku ini makan normal.
hadiah itu tadi itu yang kuberikan kepadamu. Maka beliau istiqomah menyodok-nyodokkan jemarinya itu supaya benar. Maka muntah semua, dikeluarin sampai habis, dimuntahkan. Nah, itu istiqomah kalau dia lagi puasa batal. Tapi ini tentang istiqomah cuma ingin memberikan contoh. Dia bisa jadi bagus, tapi dia bisa jadi membatalkan puasa. Tergantung istiqomahnya itu dalam posisi yang bagaimana. Soal istiqomahnya sahabat Abu Bakar, kalau menurut syariat, menurut hukum Islam itu halal. Dulu sebelum dia ikut, dia dukun. Kemudian sudah bisa menjadi orang baik, ketemu karena dulu merasa ditolong, kasih susu, susunya kasih bosnya, itu halal. Tetapi tidak warok menurut sahabat Abu Bakar. Sodok-sodok sama dia supaya pulang. Tidak mau dia memasukkan makanan minuman yang tidak diketahui halal secara pasti. Istimta itu instrumennya orang mau jima, lalu mencium. Jadi istimta itu mencumbu pasangan. Nah, mencium, peluk, memegang, merangkul, itu bisa membatalkan puasa. Watpun itu maknanya jima, ya, batal puasanya, bahkan wajib membayar kafarat. Jadi watpun fi farjin, menjima pada kelamin, ma'ata'amudin disertai kesengajaan, wahtiyarin dan dia memilihnya, wa ilmin ditahrimihi dan dia mengetahui keharaman, wa biqaulihi muftiran dan dia dalam keadaan berbuka. Ini dulu di pesantren itu kalau sudah mulai dewasa, kalau yang tidak lama lagi pulang itu dibahas hubungan badan di bulan Ramadan itu bukan cuma membatalkan tetapi membayar kafarat. Kapan? Apabila seseorang itu berpuasa. Kafaratnya apa? Shaum syahrain tatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Awa'in musittina miskinan, atau dia memberi makan 6 ya, itu raqabah, membebaskan bukan atau memberi makan bukan. Nah, pembahasannya kan begini anak-anak muda. Kalau kenapa di Betawi nggak mau menikahkan sebelum Ramadan? Kenapa? Dia khawatirkan anaknya gak kuat di bulan Ramadan. Maka pernikahannya itu di bulan Syawal. Ya, jadi bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban tidak ada pesta perkawinan. Orang Islam itu takut anaknya gak kuat. Maka pembahasannya itu kan kalau
begini, jadi sebelum di bulan Ramadan itu bagaimana kalau dia berbuka puasa, istri yang berbuka puasa, maka posisinya tidak berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, kemudian dia hubungan badan di bulan suci Ramadan, apakah dia masih kena kafarat? Karena posisinya bukan sedang berpuasa, tetapi dia sedang berdosa dan sedang melakukan kedurhakaan tidak puasa. Nah, maka fuqaha mengatakan dia tidak kena kafarat. Dia tidak kena kafarat. Tetapi kalau beliau ini yang lebih yang orientasinya penekanan pada hal-hal yang sifatnya sufistik, menurut beliau masih kena karena dia waktu berbuka puasanya itu, waktu dia berbuka puasanya itu memang sengaja dia berbuka puasa. Nah, yang boleh itu begini, pergi dua-duanya puasa, kemudian lebih dari masa Fathul Asri, lebih dari 90 km. Nah, karena dia musafir, kemudian dia tidak berpuasa. Jadi alasannya bukan mau jima, tapi karena memang rukhsah fis safar, ada dispensasi bagi orang yang di perjalanan. Jadi anak muda nih, kalau Ramadan tak kuat, pergi dulu ke Bandung. Ada istrinya ke Bandung, nah di Bandung boleh. Ya. Jadi kalau begini satu sisi kita takut ditiru, ya, tapi nggak dijelasin, ya boleh, harus dijelaskan. Yaitu ma'al qada'i, wajib disertai dengan membayar. Yaitu ma'al qada'i, wajib bersamaan dengan membayar qada puasa Ramadan yang ditinggalkan itu. Al-imsaku fi Ramadan, menahan diri di bulan suci Ramadan. Jadi makanya musafir boleh tidak puasa, maka ya sunnah dia tidak terbuka di tempat umum makannya. Kalau di sini dia lupa berpuasa, lupa niat berpuasa, maka nggak boleh makan kecuali dia sunnah. Jadi dia menahan diri bukan puasa Ramadan, tapi dia kewajiban menahan diri untuk tidak terlihat orang makan di siang hari. Ya, jadi al-imsak fi Ramadan. Ya, ala ta'ammudi fitrin. Ya, bagi orang yang menyengaja berbuka puasa, nggak boleh. Ya. Watari niyatin lailah, orang yang sengaja, ya, orang yang meninggalkan niat di waktu malam, kelupaan, besok kan berarti dia tidak berpuasa, maka dia harus imsak, wajib imsak, menahan diri, tidak boleh makan terlihat oleh orang lain. Waman kasar zaman dibakong, orang yang sahur menduga bakong, ya bakong masih adanya waktu sahur. Au aftar, atau orang yang berbuka puasa, zonan al-quluba, yang dia menduga bahwa sudah
menyimpang. Jadi waktu dia bersahur padahal sudah subuh, waktu dia berbuka puasa belum waktunya berbuka. Ya, itu mengapa iklan-iklan. Ya, dulu pernah beberapa tahun yang lalu iklan sirup itu selalu dengan duduk dan adzan. Itu berapa banyak orang yang rusak karena dia cuma di dapur mendengar orang adzan. Setelah dia minum ternyata iklan sirup. Itu lembaga konsumen Indonesia itu protes habis-habisan. Ya, kata lembaga sensor. Sehingga saat itu iklan nggak boleh dengan adzan. Apalagi mendekati maghrib, banyak yang rusak. Nah, kalau dia sudah buka gimana? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, tahan sampai waktu maghrib. Walaupun dia hukumnya tidak berpuasa. Waman bana lahu yaum salasi Sya'ban, bagi orang yang sudah jelas baginya hari ke-30 Sya'ban, salasina Sya'ban, fa'udifati salasin wa Sya'ban, fa'uzibatin nur, ya, wa uqima Sya'ban fi maqamin nur, salasina Sya'ban, 30 hari Sya'ban. Orang yang sudah jelas hari itu hari ke-30 bulan Sya'ban, annahu min Ramadhan, bahwa itu bagian dari Ramadan. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya Yaumul Syak. Yaumul Syak itu artinya hari yang ragu. Nah, hari ragu itu adalah tanggal 29 bulan Sya'ban, itu Yaumul Syak. Orang nggak boleh puasa, ya, karena dia kalau dia niat puasa tanggal 9, besok tanggal 30 bisa jadi tanggal 30 Sya'ban, bisa jadi besok tanggal 1 Ramadan. Nah, tanggal 30 Sya'ban itu Yaumul Syak. Jadi dari tanggal 29 dia harus sudah tahu besok Yaumul Syak. Besok dia makan. Mudah-mudahan Sya'ban 30 hari dia kalau niat puasa dia makan. Dapat informasi bahwa hari itu Ramadan, dia nggak boleh berpuasa karena tidak niat, tidak boleh makan, minum dan minum karena dia melanggar perintah puasa. Jadi wajib diusaha. Wajib sabahu ma'un balagati fi madmadatin aw istinsyaqin. Orang sabahu ma' terkuasai oleh air, ya, al-balagati yang kuat, fi madmadatin ketika berkumur-kumur, aw istinsyaqin waktu istinsyak. Kalau di dalam kita pikir umur-umur kalau lagi berpuasa maka jangan mubalawah, jangan dikuatkan, cukup dimasukkan air, dikeluarkan, nggak perlu dikocok, ya, masukkan langsung buang, juga dengan istinsak, maka airnya cukup dengan tangan saja dikenakan setengah, jangan dimasukin. Karena kalau dimasukin dengan istinsak bisa jadi dia masuk. Ada pertemuan khaisun, pertemuan antara lubang rongga dengan lubang hidung. Kalau dia masuk ke situ, hukumnya minum. Nah, ketika dia terkuasai itu, batalnya. Tidak puasa karena ada air masuk ke rongga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh terima karena wajib diusaha di bulan Ramadan.
wa marihin, dan orang yang sakit boleh. Zala uzuruma ba'dal fitri, yang hilang masa uzur keduanya itu ba'dal fitri, sesudah ya Idul Fitri, gak ada masalah, boleh aja. 1 bulan gak puasa bagi orang yang sakit boleh, kecuali yang musafir ada maksimal ya. Kalau yang muktamad itu 7 hari bagi musafir. Ada kaum yang wailul muktamad, wailul asah 15 hari. Nah itu masih ada kaum yang mengatakan itu, tapi lebih dari 15 hari. Wala ala mura'atin tahurat min aidin aunan nifasin. Nah, tidak berlaku juga bagi wanita tahurat min aidin yang suci dari nifas. Au nifasin, kurang alim nih kalau kita nifas ya, orang keluar darah di siang hari selesai dia mennya, di siang hari nifasnya selesai, boleh makan ya, walaupun sudah tidak naik, walaupun tidak nifas. Nah, bisa dilakukan al-insan ya, bagi yang ternahan disunahkan bagi mereka itu wanita yang suci haidnya di siang hari dan nifas di siang hari, al-insan ya, bagi yang ternahan menahan diri tetap sunnah, tidak makan, tidak minum pada waktu yang tersisa ya. Fa'in khalafu, apabila mereka mau menyimpang, artinya masih mau makan, mau minum, nudiba irfa'u aklihim, sunnah menyembunyikan mata makannya. Jadi sunnah menyembunyikan makannya amman yajhalu, bagi orang yang tidak mengetahui uzur mereka. Jadi kalau wanita di siang hari makan kan sangat mungkin dia itu nifas atau dia itu haid. Boleh nggak? Boleh. Tapi walaupun begitu, untuk mencegah sunnah dia tidak kelihatan orang lain ya, atau amin. Wa mimma yumkin sawabi saumi ijma'an, dan di antara yang membatalkan puasa ijma'an, berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan ulama, al-kizm, bohong. Kalau berbohong puasanya sah, tapi pahalanya batal. Jadi dia tidak berdosa, tidak berpuasa, tapi tidak punya pahala. Ibarat orang dagang, dia tidak rugi, tapi tidak punya keuntungan. Bohong. Makanya yang dagang di bulan Ramadan hati-hati. Di zaman Nabi, Ramadan itu 1 bulan pasar itu tutup. Kenapa? Khawatir mereka tidak kuat berdagang, tidak bohong. Karena memang bohong berdagang itu ada setannya. Bapak masuk pasar itu ada setannya, namanya Istanbul. Jadi dia kerjanya membisiki penjual, pembeli untuk bohong. Berapa dia harganya? 700, 500 dah. Ambilannya juga belum dapat. Padahal itu dia udah untung tuh, cuma sedikit. Ambilannya juga dapat. Artinya kalau dia naik ke 550 kasih. Yang bohong siapa? Penjual. Yang beli bohong enggak, tapi dia di sini lagi. Aduh,
silet, apalagi di TV itu haram. Silet, kita itu hampir semua TV punya program gosip, ya. Itu bukan cuma membatalkan puasa Ramadan, yang berat lagi kita menambah persaksian kejelekan kita. Maka kita nanti akan ditanya tentang persaksian karena kita melihat dengan mata, ya, melakukan tidak, tapi kita dipanggil ke mahkamah Allah karena menyaksikan. Wal musyatamah mencaci maki, walaupun yang mencaci maki itu pembantu, maka puasa bisa tetapi pahalanya gimana? Lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersandar pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amal bihi, dan melakukan perbuatan yang bohong, falaisa lillahi hajatun, maka tidaklah Allah membutuhkan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, pada seseorang yang meninggalkan makanan dan minuman. Allah tahu. Rahul Bukhari meriwayatkan hadis ini, Imam Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa dhanbu. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya dari puasa yang dia lakukan, illa dzama, kecuali haus. Rawahun Nasa'i meriwayatkan hadis ini, Imam An-Nasa'i. Wa warada fi haditsin, dan telah datang dalam satu hadis, laisa siyam minat ta'am wa syarab, puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum. Inna siyam minal ladwi wa rafas, sesungguhnya puasa itu minal ladwi, dari perkataan yang sia-sia, wa rafas, perkataan yang keji, perkataan yang pornografi, atau perkataan yang tidak bagus. Qala al-Hafiz Abu Musa al-Madini, berpendapat Imam Al-Hafiz Abu Musa al-Madini, huwa ala syarti muslimin, hadis ini inna siyam minal ladwi wa rafas ala syarti muslimin, dalam periwayatannya itu mengikuti syarat-syarat Imam Muslim. Jadi bukan diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi perawinya memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Imam Muslim. Artinya hadis ini sahih. Ya. Qala ba'du salafi, berpendapat sebagian ulama salaf, awal sha'imi tantu ta'am wa syarab, yang paling ringan di dalam puasa itu meninggalkan makan dan minum. Jadi kalau orang puasa nggak makan, nggak minum, tidak lima, itu puasanya orang yang paling rendah, amwan, yang paling rendah. Wa qala, dan berkata ba'du salaf, idza sumta falyasum, ya, sabuka wa basabuka wa lisanuka anil ithmi wal maharimi. Idza sumta, apabila mau berpuasa, falyasum samtuka, maka hendaknya puasa
ya pendengaran, wa basaruka berpuasa matamu, walisanuka anil izni dan lidahmu berpuasa dari berbohong, wal mahani dari hal-hal yang diharamkan, wada azalja tinggalkanlah menyakiti tetangga. Nah, menyakiti tetangga itu bukan cuma memaki-maki, flexing, pamer kekayaan, pamer kelebihan di bulan Ramadan yang buat tetangga kita itu menyakitkan, maka itu juga menghilangkan pahala puasa. Jadi flexing bukan cuma sekedar sombong, tetapi dia juga bisa membatalkan pahala puasa kalau orang yang sebelah, ya tetangga kita depan belakang kanan kiri merasa tersakiti dengan gaya flex yang kita lakukan. Walau menyatakan bahwa ta'ala kita dilupakan. Wallahu a'lam. Kita sunnah sebelum waktunya berpuasa, berarti sebelum subuh kita sudah mandi janabah. Hukumnya sunnah, tidak wajib, karena janabah tidak membatalkan puasa. Jadi orang yang subuh belum kita mandi janabah, kalau dia sudah niat puasa sah. Ya, cuma sunnah sebelum subuh mandi. Kita ini menurut dalam hadis itu tidak disebut